perkandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan asisten serta dosen sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Widya Fadilah dari kelompok 4 kelas PTUC. Saya di sini akan mereview kandang dari Hubakara Farm yang ada di Rembang. Kandang ini merupakan kandang closed house ayam broiler. Nah, closed house sendiri itu merupakan kandang tertutup yang bertujuan untuk melindungi serta memberi kenyamanan untuk unggas yang berada di dalamnya dengan cara mengontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut, sehingga ternak tersebut dapat memiliki produktivitas yang maksimal dan terhindar atau dapat meminimalisir dari cekaman panas. Performance sendiri untuk unggas terdapat dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik itu mempengaruhi 30%, sedangkan faktor lingkungan mempengaruhi 70%. Faktor lingkungan 70% itu bisa diantara suhu, kelembapan, manajemen pakan, pencahayaan, dan sebagainya. Tujuan kandang closed house. Lalu apa sih tujuan dari closed house itu? Tujuan dari closed house sendiri itu dapat memenuhi 70% dari faktor lingkungan tersebut. Flaws. Ada fasilitas standar manajemen dasar yang menjadi pelengkap kebutuhan aspek lingkungan atau yang bisa disebut dengan flaws. Yang pertama yaitu feeding. Feeding atau manajemen pakan sangat penting untuk unggas dan kontribusinya itu juga sangat besar. Setiap harinya ayam atau unggas selalu diberi pakan, namun pakan tersebut juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Lalu kemudian ada lighting atau pencahayaan. Kebutuhan pencahayaan untuk unggas ini sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, karena lighting ini bisa mengontrol kelembapan, suhu yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan ternak. Lalu ada air management. Air management atau sirkulasi udara ini sangat penting. Udara yang masuk dari luar ke dalam itu dapat dikontrol dengan baik, karena air management ini juga sangat mempengaruhi produktivitas ternak tersebut. Lalu ada water yang keempat. Water atau kebutuhan air ini juga sangat penting untuk unggas, agar unggas tidak mengalami dehidrasi ataupun cekaman panas. Lalu ada stocking density, yaitu peralatan yang tersedia di kandang untuk mengatur kepadatan kandang tersebut. Dan yang terakhir itu biosecurity. Biosecurity itu kegiatan atau program yang ditujukan untuk memberi pencegahan agar seperti penyakit kuman atau yang lainnya tidak terkena unggas, atau unggas itu terlindungi dari berbagai faktor yang membahayakan. Biosecurity itu dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu biosecurity konsepsial, yang kedua biosecurity struktural, dan yang ketiga itu biosecurity operasional. Nah, yang pertama yaitu biosecurity konsepsial yang terdiri dari pemilihan suatu lokasi farm. Nah, farm ini tuh disarankan jauh dari pemukiman agar amoniaknya tidak mencemari udara di sekitar pemukiman. Yang kedua yaitu menentukan kepadatan suatu kandang. Nah, di Hubakara ini satu lantainya ada di 20.000 unggas ayam broiler. Kemudian ada pemisahan unggas yang berbeda fase, yaitu fase starter dan grower ke finisher itu dibedakan berdasarkan pembatas kalau di Hubakara Farm. Kemudian ada yang kedua biosecurity struktural, terdiri dari penataan tata letak suatu perkandangan. Nah, kalau bisa ini menghadap timur ke barat untuk mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup. Yang kedua yaitu pembuatan saluran pembuangan. Lalu yang ketiga pembuatan gudang peralatan dan pakan. Peralatan dan pakan ini harus terpisah. Kemudian pembuatan kamar mandi dan kamar ganti. Dan yang kelima adanya ruang dekontaminasi. Tingkatan yang terakhir yaitu biosecurity operasional.
Biosecurity operasional ini tadi dari 3 juga, yaitu kontrol lalu lintas untuk unggas, manusia, dan kendaraan disendirikan. Lalu ada sanitasi teruntuk manusia, kandang, kendaraan, dan lingkungan yang ada di sekitar kandang. Yang terakhir itu isolasi. Isolasi itu memisahkan ternak apabila sedang sakit dengan yang sehat. Terus jika ada ternak yang mati atau ada bangkai ternak, itu dibuang atau dibakar di tempat yang khusus. Biosecurity manusia. Nah, sebelum masuk ke dalam kandang diharapkan dapat mensterilkan mensterilkan diri dengan cara mencelupkan setengah alas kaki ke wadah air yang sudah dicampur dengan disinfektan, kemudian tangan kita mengambil hand sanitizer, lalu menggunakan masker, jangan lupa, dan yang terpenting kita itu sehat. Peralatan dan konstruksi dalam. Untuk perpaduan konstruksi dalam itu terdiri dari kayu, besi, dan semen atau cor. Alas kandang atau litter ini terbuat dari kayu yang berjejer, panjang, berongga, dan nantinya akan dilapisi dengan sekam ataupun serbuk gergaji. Hopper merupakan alat berbentuk corong kotak yang di dalamnya terdapat ulir untuk menyalurkan pakan ke tempat pakan, yaitu pen feeder. Pen feeder merupakan tempat pakan untuk fase grower ke fase finisher, dan pakannya itu berasal dari hopper dan sistemnya itu sudah otomatis. Nipple merupakan tempat minum untuk unggas dan pemberian minumnya itu sudah secara otomatis. Heater merupakan alat pemanas dalam kandang yang sistemnya sudah otomatis dengan bantuan gas untuk menghangatkan ayam yang sedang kedinginan. Lalu ada dasatron, yaitu alat pencampur obat dan vaksin yang letaknya biasanya di luar, namun pada ubakara farm ini itu letaknya di dalam, dan hasilnya ini akan disalurkan melalui nipple. Lalu ada tirai dari terpal yang digunakan saat mati listrik dengan diturunkan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik sehingga ayam tetap nyaman dan terhindar dari tekanan panas. Dan ada blower, yaitu kipas angin besar digunakan untuk menyalurkan udara dari luar ke dalam kandang sehingga sirkulasi yang didapatkan menjadi lebih baik. Lalu ada tempron, yaitu alat pengatur suhu dan kelembapan seperti pada alat blower, nipple, lalu ada lampu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ternak tersebut. Kemudian ada gudang pakan, yaitu tempat penyimpanan pakan ternak yang digunakan secara kontinus. Dan yang terakhir yaitu gudang peralatan, digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan untuk perkandangan. Konstruksi luar. Cooling pad berfungsi untuk menurunkan suhu luar yang tinggi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Atap ini memiliki bentuk gable atau tipe A yang berfungsi untuk memudahkan sirkulasi udara yang berasal dari luar masuk ke dalam kandang. Evaluasi review kandang. Selanjutnya saya akan mengeval perkandangan yang ada di Ubakara Farm. Untuk peralatannya sendiri itu sudah cukup lengkap, ada dasatron, terus ada baby chick, ada pen feeder, lalu ada heater, ada tempron, dan sebagainya. Lalu kemudian ada biosecurity yang cukup berjalan dengan rutin untuk kendaraan, manusia, dan unggas. Kemudian untuk isolasinya, pada ternak yang sudah mati itu biasanya ada orang yang mengambilnya untuk dijadikan pakan ternak. Kemudian untuk pakannya sendiri itu belum ada palet, sehingga kemungkinan besar terkena jamur itu potensinya cukup besar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.